asuransi yang terus datang silih berganti. Satu persatu, asuransi dicabut izin usahanya. Gara-gara investasi serampangan, pemegang polis asuransi gigit jari. Mendirikan perusahaan asuransi itu harus nyetor duit dulu di pemerintah, sehingga tidak ada nasabah gagal bayar. Apakah perlu pemerintah masih mempunyai BUMN asuransi, sehingga negara kehilangan duit? Wah, ini luar biasa ini. Ada promo buat ini punya IFG Live. Bikin video Semarang rasa Jepang. Oh ya boleh. Rasa Punya Belanda Bank ya, Mandiri. Ini kan lagi di Ngomong Ini dipakai Bank Mandiri ini. Boleh langsung aja masuk. Oke. Dalamnya juga dipakai oleh Bank Mandiri. Gedung Jiwasraya. Oke, langsung kita umumkan ya. Dari juara 10 ada Hendita. Jiwasraya. Wah, ini dananya mestinya harusnya bisa disewakan buat bayar korban Jiwasraya ini. Nomor 9. Wow. Ada Nova Primada. Luar biasa besar. Nah, kalau perjanjian ini aja tidak dilaksanakan, bagaimana kita mendapatkan jaminan bahwa perjanjian restrukturisasi itu akan diikuti juga? Dan karenanya kami minta melalui OJK, karena sudah ada pernyataan dari beberapa bahwa akan dibayar. Memang undang-undang mengatakan putusan pengadilan dan perjanjian harus ditaati. Melanggar putusan pengadilan adalah kejahatan jabatan. Pasal 421, saya ingatkan, waktu kasusnya Pak Harto, Bang Duta tempo hari, kita semua nasabah selesai. Nah, di mana perundangan negara terhadap kami-kami ini? Dan karenanya maksud kami datang karena Jiwasraya masih bertahan di restrukturisasi. Padahal pertanyaan saya, ya mau ikut nggak putusan pengadilan yang telah inkrah? Nah itu di situ ada, saya pasal-pasalnya ada. Karena kalau melanggar putusan pengadilan adalah melanggar pasal 421 KUHP, kejahatan jabatan, itu pidana. Kita tunggu aja, karena saya yakin semua sumpah Presiden dan Menteri taat hukum kan. Tanggal 20 Oktober nanti si Prabowo Gibran disumpah lagi akan taat hukum, jadi kami akan harapkan putusan pengadilan itu akan dilaksanakan. Lalu tanggapan dari OJK sendiri bagaimana Pak tadi di audiens ini? Kalau OJK dia berusaha memfasilitasi permohonan kami, karena dia bilang kalau seandainya kita dilaksanakan, kasihan yang tanda tangan di restrukturisasi. Padahal mereka sudah membuat pernyataan tidak akan menuntut kalau sampai kami dibayar. Gitu. Cuma 200 sisanya, 70 orang aja yang bayar. Tadi ada OJK ada bilang kelanjutannya gimana gitu nggak? Karena Ya, kan katanya tentu OJK akan memfasilitasi karena kami adalah korban-korban dan yang kami minta bukan uang negara tapi uang kami. Kan katanya likuidasi Jiwasraya itu di bulan September atau Desember ya Pak? Nggak begitu gampang likuidasi. Oh oke. Itu nasibnya. Kalau dia likuidasi, bagaimana perjanjiannya mengenai restrukturisasi, mengenai realisasi yang diberikan kepada katakanlah IFG, ya Pak, Indonesia Financial Group kan. Ya. Jadi kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan oleh? Nah, kami mau lihat bagaimana sekarang reaksi daripada Jiwasraya yang mempunyai berkewajiban mentaati putusan pengadilan itu saja. Alasan bahwa kalau misalkan dibayar akan mengganggu yang lain itu alasan yang dibuat-buat karena semua penandatangan restrukturisasi penandatangan tidak akan menuntut, akan menerima dengan baik. Oke, berarti saat ini masih menunggu juga nih Ya. dari. Ya mudah-mudahan nanti setelah Prabowo nanti disumpah akan taat hukum ini dilaksanakan. Gitu. Kan dia akan melaksanakan hukum katanya. Kita mesti percaya kepada itu. Ya. Dari Tempo ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya.
Sekarang membangunnya di lautan api, mari kabut kembali. Pensiunan Jiwasraya. Sesuai dengan keinginan para pensiunan Jiwasraya Indonesia, pada hari ini kita ingin menyuarakan aspirasi para pensiunan, dan ini mewakili para pensiunan seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebihnya 7.000 pensiunan yang berada di Indonesia, dan ini perwakilan dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Ibu dan Bapak, sesuai dengan Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023 dan POJK nomor 27 dari 2003 serta POJK nomor 20 Direksi PT Asuransi Jiwasraya Pasaraya selalu berdiri di PT Jiwasraya tetap bertanggung jawab dan memenuhi seluruh kewajiban serta bersedia kepada BPPK. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membantu kami yang saat ini sedang dizolimi. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingatlah selalu ini awal cerita. Kegagalan hanyalah. Maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu, begitu Pak. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN padahal di bulan ini pemilu sudah selesai, padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas, padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja, begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu, begitu Pak. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin Pak. Di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Saya kecewa, saya sedih. Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Sejak awal ketika membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, itu 70% sakit.
jelas dari hasil audit itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Kan memang transaksi-transaksi investasi ini dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak. Itu yang kami dahulukan. Entah apa yang merasukimu. Isu yang terbesar mengenai dana pensiun BUMN. Kita sudah hampir setahun lebih, Pak Tiko, Pak Pahala, saya, jangan sampai isu Jiwasraya, Asabri, kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri. Seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing perusahaannya. Kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu. Ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperti ini, kita bicara laba, tetapi ke depannya tidak ada garansi pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunannya. Ini kan kontradiksi. Kita bicara BUMN-nya sehat, tetapi begitu mereka pensiun, tidak ada. Pemerintah harus bertanggung jawab, karena ini perusahaan negara. Undang-undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014, pasal 15, bahwa kerugian bisnis negara di bawah kendalinya, itu menjadi tanggung jawab negara. Dan nggak boleh lepas tangan. Pemegang polis sesuai aturan itu harus didahulukan. Bukan dikesampingkan seperti harus sekarang ini. Didahulukan pemegang polis. Betul, mau likuidasi, mau seperti apa modelnya akuisisi, tetap pemegang polis harus didahulukan. Bayar dulu. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusi yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah Omnibus Law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan.
mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Dengan ini kami para pensiunan Jiwasraya wilayah Semarang memberikan pernyataan sikap sebagai berikut. Kami meminta hak kami sepenuhnya. Kami minta kepada pendiri dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Persero untuk membayar sebesar 100% kewajiban probabilitasnya kepada BPPK Jiwasraya sesuai perhitungan aktuaria sampai dengan akan dibubarkannya BPPK Jiwasraya. Pembayaran ini agar dapat dilakukan sebelum BPPK Jiwasraya dilikuidasi. 2. Apabila pendiri tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kami minta agar pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN agar dapat bertanggung jawab dengan menyuntikkan dananya kepada BPPK Jiwasraya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 184 Ayat 7 yang berbunyi pendiri garing atau pemegang saham dari pendiri wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi dana pensiunan yang dilaksanakan oleh likuidator. Demikian pernyataan sikap dari PPJ Wilayah Semarang. Pemerintah kan yang image pemerintah ini kan, kepercayaan rakyat kepada pemerintah ini kan yang penting. Jadi kita sebagai rakyat ini juga harus peduli, walaupun kita bukan korban, kita harus bantu mengungkap kenapa perusahaan ini bisa. Bapak yang ahli asuransi aja bingung kan? Bingung. Nah, sangat bingung. Dan ini saya melihat bahwa dengan adanya program restrukturisasi yang menyasar konsumen, ini merusak citra pemerintah. Pemerintah dianggap tidak mampu untuk
menyelesaikan kewajibannya terhadap seluruh pemegang polis Jiwasraya. Karena apa? Mereka melakukan pemotongan. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Restrukturisasi ini menyesatkan. Sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Setengah dalam bekerja, dan saya berkeyakinan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan negara Indonesia maju, pasti peduli terhadap kasus yang menimpa saudara-saudara kita ini di dalam Jiwasraya. Terima kasih, salam merah putih, dan kita jaga NKRI ini. Bukan hanya slogan, real, orang yang punya kemampuan, tahu caranya, bicara apa adanya. Kita dorong Presiden dan para menteri bekerjalah untuk rakyat. Jangan hanya memikirkan kepentingan. Wow.